Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah? Insya Allah hari ini kita akan belajar adab tidur. Didengarkan dengan baik ya. Yang pertama yaitu adab sebelum tidur. 1. Bersuci, yaitu contohnya seperti kalian berwudu sebelum tidur. Dan jangan lupa kalian untuk menggosok gigi supaya gigi kalian tidak bolong. Nomor 2 yaitu mengibaskan tempat tidur dengan membaca bismillah dan ta'awudz. Teman-teman bisa menggunakan sapu lidi ya. Kenapa tempat tidurnya harus dikibas, Ibu Hafsah? Karena kita tidak tahu teman-teman, ketika kita meninggalkan tempat tidur, apakah setan meniduri tempat tidur kita atau tidak. Maka dari itu kita harus mengibasnya agar kita tidak tidur bersama dengan setan. Sampai di sini paham ya teman-teman? Baik, yang ketiga yaitu zikir sebelum tidur. Berhubungan dengan zikirnya yang sangat banyak, Ibu Hafsah di sini hanya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama yaitu terkait dengan membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu surat-surat pendek seperti surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Lalu membaca tahmid, takbir, dan tasbih. Setelah itu membaca surat Al-Mulk. Dan teman-teman, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lengkapnya, teman-teman bisa merujuk atau melihat pada buku doa dan wirid karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pada halaman 184 sampai 194. Baik, kita akan lanjutkan. Yang keempat yaitu kita membaca doa sebelum tidur. Doanya adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Amin. Lalu teman-teman, kita akan melanjutkan. Yang kelima, posisi tubuh teman-teman berbaring ke sebelah kanan. Nabi SAW bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan tubuhmu. Teman-teman, ternyata tidur menghadap kanan itu banyak sekali manfaatnya. Kata para dokter, di antara manfaatnya yaitu menjaga kesehatan paru-paru, mengistirahatkan otak kiri, kaki kiri, dan lambung. Dan tentunya masih banyak lainnya manfaatnya dari tidur menghadap kanan yang akan diterima oleh tubuh kita semua. Yang ketujuh, yaitu teman-teman hendaknya tidak boleh tengkurap. Diingat ya, dari Abu Dzar ia berkata, Nabi SAW lewat di hadapanku dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau. Beliau pun bersabda, wahai Junaidib, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedelapan yaitu tidur di awal malam setelah teman-teman melakukan sholat isya. Teman-teman, setelah melakukan sholat isya, teman-teman alangkah baiknya untuk langsung tidur ya. Karena tidak akan baik apabila teman-teman begadang. Nanti kasihan tubuh kita. Karena teman-teman, tubuh kita itu memiliki hak untuk istirahat. Dan juga orang yang begadang itu tidak akan disukai oleh Rasulullah SAW. Nanti bangun subuhnya jadi kesiangan, ya kan? Sedangkan Rasulullah melarang kita untuk meninggalkan sholat subuh dan sholat isya. Baik teman-teman? Sekarang yang kedua, yaitu adab bangun tidur. Didengarkan dengan baik ya teman-teman. Diikuti dan disimak dengan baik ya apabila ada doa-doa yang teman-teman harus hafal. Yang pertama
yaitu tentunya membaca doa bangun tidur. Apa ya doanya? Yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Amin. Dihafalkan ya teman-teman semua. Yang kedua yaitu teman-teman harus cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan, Bu? Iya, karena ketika kita tidur, kita tidak tahu letak tangan kita berada di mana. Lalu yang ketiga, hendaknya bersiwak atau sikat gigi. Iya teman-teman, jadi kita bersiwak atau sikat gigi sebelum sholat subuh, supaya mulut kita tidak bau ketika sholat. Baik teman-teman, yang keempat yaitu berwudu. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu yang kelima, sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh ya teman-teman. Sekarang Ibu Hafsah akan membacakan sebuah hadis tentang bisikan setan lewat 3 ikatan saat kita tidur. Didengarkan ya. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk atau leher pada bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika ia bangun, lalu berzikir pada Allah, maksudnya adalah membaca doa setelah tidur, maka lepaslah 1 ikatan. Kemudian, jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian, jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi begitu ya teman-teman, ketika kita bangun tidur, hendaknya kita langsung membaca doa, lalu kita berwudu dan mengerjakan sholat subuh. Sampai di sini apakah teman-teman sudah paham? Jadi teman-teman ketika sebelum berangkat ke sekolah harus sudah sholat subuh ya. Tugasnya yaitu menghafalkan doa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Lalu teman-teman menyetorkannya pada pekan depan. Cukup sekian ya teman-teman, semoga teman-teman dapat mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok minggu depan ya insya Allah.